Begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita. Yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kristus turun ke dunia, Dia telah rendahkan dirinya, ganti insan yang berdosa. Dia berikan pengharapan. Haleluya. Ku puji Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu. Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Kristus turun ke dunia, Dia telah merendahkan dirinya, Dia telah rendahkan dirinya, menggantikan setiap kita yang berdosa. Oh, ganti insan yang berdosa. Oh, Dia berikan pengharap. Mari bersama angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan katakan, oh haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji Kau Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Mari menyembah Dia bersama. Ku sembah Kau Yesus, oh, karena begitu besar kasih-Mu. Amin. Karena begitu besar cinta-Mu, Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan. Karena begitu besar kasih-Mu, ya Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Oh, di dalam-Mu Tuhan. Segala dosaku, segala dosaku, masa laluku telah Kau bayar dengan darah-Mu.
atas salibmu. Segala dosaku, masa laluku, telah Kau bayar dengan darah. Segala pergumulanku, telah Kau tebus di atas salibmu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, bersama katakan, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan, supaya setiap orang. Saya undang Bapak Sandi untuk maju ke depan. Supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Tepuk tangan buat karya penebusannya yang sangat mulia. Oh, Yesus. Terima kasih Yesus. Bapak yang baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan. Sebab itu kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita. Sebab karena anugerahnya bagi kita, karena penyertaannya bagi setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Sebab itu kita datang dengan segenap hati kita. Mari kita sembah Dia. Oh, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Oh, haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh, lagi katakan Bapak Ibu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah yang hadir menyertai kami Tuhan. Kami datang padamu menyembah nama-Mu. Kami datang berserah padamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Allah Immanuel. Engkau yang hadir bersama kami, Engkau yang sertai setiap langkah kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bagi kami. Engkau hadir jadi harapan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan.
Kami datang menyembah Engkau Yesus, Kau yang menjadi pengharapan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang sanggup memulihkan setiap hati kami, Tuhan. Kau yang sanggup memberkati hidup kami. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus sanggup, Dia sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup, Dia sanggup memulihkan peluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus sanggup, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup, Dia sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup, Dia sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Yesus sanggup,
sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup, Dia sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau yang sungguh baik bagi kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang hadir di dalam setiap hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menyertai setiap langkah kami. Engkau Allah yang berkuasa sanggup memulihkan setiap hidup kami. Bahkan memulihkan setiap kelemahan kami, pergumulan kami. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapanmu, bahwa Engkaulah pengharapan kami. Engkau yang termulia, Engkau yang berkuasa Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mendengar setiap seruan kami. Bahkan bukan hanya mendengar, namun Engkau juga Allah yang hadir, mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat kedamaian atas bangsa kami. Tuhan, Engkaulah sumber kedamaian, Engkaulah sumber kesejahteraan, Engkaulah sumber kemerdekaan sejati. Tuhan, kami berdoa lawatan Tuhan nyata atas bangsa kami. Kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Di tengah caruk-maruknya suasana yang terjadi hari-hari ini di bangsa kami, Tuhan, Engkau yang mendengar doa kami. Mari Tuhan, lawat bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami Tuhan, buat mereka yang berada di kursi pemerintahan. Tuhan, berkati mereka dengan hikmat. Berkati mereka dengan hati yang terbeban untuk memajukan bangsa kami. Bukan menjadi kesempatan bagi mereka untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri, namun mereka boleh bekerja sama dari seluruh pemimpin untuk bersama-sama mengerjakan hal yang baik bagi bangsa kami. Tuhan, beri mereka hati yang bijaksana untuk mengambil setiap keputusan dan mengerjakan setiap tanggung jawab mereka ya Tuhan. Dari pemimpin tertinggi Bapak Presiden,
sampai pemimpin terendah Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang juga duduk di kursi pemerintahan. Tuhan, pakai mereka. Mereka boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dalam pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, dari seluruh jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami, Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap jiwa yang ada. Boleh memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran, yaitu kebenaran yang memerdekakan, yang hanya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Biar setiap jiwa boleh diselamatkan. Bahkan Tuhan pakai setiap kami, anak-anak Tuhan, boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang untuk memberitakan kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Kami berdoa Tuhan buat seluruh aspek yang ada di bangsa kami, baik dalam segi ekonomi, baik dalam segi politik, baik dalam segi sosial, pendidikan, keamanan, segala sesuatu yang ada di bangsa kami Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan sehingga bangsa kami boleh mengalami pemulihan, bangsa kami boleh mengalami kemajuan yang lebih baik lagi Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja Tuhan di seluruh daerah, bahkan di seluruh dunia, terkhusus di bangsa kami Indonesia, baik di kota, di desa, bahkan di pelosok sekalipun. Tuhan memakai gereja-Mu menjadi gereja yang berfungsi membawa terang dimanapun gereja Tuhan boleh berdiri. Ada kesaksian bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ada kuasa Tuhan dinyatakan. Ada jiwa-jiwa yang bertobat, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui gereja-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memakai gereja-Mu. Kami berdoa Tuhan terkhusus buat gereja Tuhan di tempat ini, di mana kami boleh digembalakan, yaitu GBT Genesis Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala, Pastor Ishak dan Pastor Vivi. Tuhan, kami berdoa hikmat-Mu menyertai hamba-Mu, menggembalakan setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Biarlah Engkau yang menjadi kekuatan bagi hamba-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu. Tuhan memberkati dengan pertolongan yang daripada Tuhan dalam menjalankan setiap pelayanan yang ada. Hamba-Mu boleh kuat, hamba-Mu boleh menjadi berkat dimanapun boleh berada. Pengurapan yang daripada Tuhan menyertai setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kau yang menjaga dan melindungi hamba-Mu kemanapun hamba-Mu melangkah. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini. Mereka yang Tuhan panggil untuk bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan, apapun bentuk pelayanan yang diambil, yang menjadi bagian jemaat Tuhan, Tuhan mengurapi setiap
pelayanan anak-anak-Mu, baik pelayan mimbar maupun segala bentuk pekerjaan yang mereka lakukan untuk Tuhan. Biarlah semuanya itu memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan menjamah setiap kehidupan mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka boleh berada. Mereka bukan hanya sekedar melayani Tuhan, tapi juga boleh memuliakan nama Tuhan. Mereka boleh dekat dengan Tuhan, boleh mengalami Tuhan di dalam setiap seluruh kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada dengan kesehatan, kekuatan, bahkan sekalipun di tengah-tengah cuaca yang seringkali tidak menentu hari-hari ini, biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi sumber kesehatan, menjadi sumber perlindungan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa kemanapun jemaat Tuhan melangkah pagi hari ini, Tuhan memberkati. Apapun segala pekerjaan usaha yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh menjadi saluran berkat dimanapun mereka boleh berada. Tuhan memberkati di tengah-tengah krisis yang hari-hari ini mungkin terjadi. Kuasa Tuhan sempurna bagi setiap kami yang berharap kepada-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kalau hari-hari ini ada jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan segala penyakit, Tuhan menjamah tubuh yang lemah boleh kuat kembali, boleh semangat kembali untuk melayani Tuhan, untuk bekerja, beraktivitas, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini dalam pergumulan apapun, pergumulan mereka Tuhan, apapun kerinduan mereka, apapun masalah yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan, kami berdoa Kau hadir dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh kuat menjalani setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin undur dalam pertemuan-pertemuan ibadah, yang hari-hari ini mengalami lemah. Tuhan, Engkau yang menjamah hati mereka sehingga mereka boleh semangat, mereka boleh datang kembali, berkumpul, bersekutu di dalam ibadah yang ada. Biarlah mereka boleh menerima kekuatan kembali di dalam kelemahan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jam-jam ibadah yang ada di tempat ini, baik ibadah minggu, ibadah raya, baik ibadah pemuda, Genesis Youth Tuhan, Genesis Yak, bahkan juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh CG-CG yang ada, kubu-kubu doa yang ada, melalui semua kesempatan yang ada untuk kami boleh bersekutu, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan.
Biarlah Tuhan memakai semuanya itu bagi kami, untuk kami boleh bertumbuh, untuk kami boleh maju di dalam Tuhan, untuk kami boleh mengalami Tuhan, untuk kami boleh menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Lawatan Tuhan nyata bagi setiap kami. Lawatan Tuhan nyata di setiap ibadah-ibadah dan kesempatan yang ada bagi kami untuk menyembah Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita telah berucap syukur karena anugerah yang sungguh sangat luar biasa. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan, tepatnya pada Kisah Para Rasul 9. Mari kita baca ayat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sama-sama untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan, apa pesan Tuhan yang mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kisah Para Rasul pasal 9, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi ia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Inilah aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan di dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku berdiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya.
Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengarkan hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membangunkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian pula, suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada suatu waktu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan di mana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang kepada tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus berserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari pasal 9 ini Bapak Saudara yang terkasih, satu hal atau satu tema yang sungguh sangat luar biasa, yang sangat sering sekali dibahas oleh para pengkhotbah maupun para teolog, saudara yang terkasih, yang menyoroti daripada kisah Saulus ini yang bertobat menjadi seorang pemberita firman Tuhan, yang dimana dahulunya dia adalah seorang pembunuh, dia adalah seorang pembenci orang pengikut Yesus Kristus. Bahkan setiap orang yang dia jumpai yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan membunuhnya, saudara terkasih.
betapa bencinya dia terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi karena kuasa daripada Yesus Kristus mengubahkan dia, sehingga dia bisa menjadi pemberitaan firman Tuhan. Hingga pada saat ini saudara terkasih, dari kebenaran firman Tuhan ini juga saya tertarik Bapak Ibu saudara terkasih untuk membahas tentang hidup yang diubahkan Kristus. Itulah saudara terkasih menjadi tema kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini yang boleh kita renungkan, yaitu hidup yang diubahkan oleh Kristus. Saudara-saudara terkasih, kisah para rasul ini, tepatnya pada pasal 9 ini adalah salah satu kisah pertobatan yang paling terkenal di dalam Alkitab, saudara terkasih. Banyak dijelaskan tentang pertobatan-pertobatan para tokoh Alkitab, tetapi satu hal ini yang menjadi sesuatu yang sangat disoroti Bapak Ibu saudara terkasih. Karena kita mengerti dan kita sudah lihat saudara terkasih bahwa Saulus ini adalah seorang yang sangat keji, adalah seorang yang sangat kejam. Tetapi ketika perjumpaannya saudara terkasih dengan Yesus Kristus di Damsyik, ketika dia satu ya, kita bisa melihat ketika hatinya Saulus ini berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, ia mau menghadap imam yang besar. Tujuannya untuk meminta surat supaya dia semakin bebas untuk melakukan pembunuhan itu, untuk dia semakin bebas saudara terkasih untuk melaksanakan apa keinginan hatinya, yaitu untuk membunuh orang-orang yang mau mengikut Yesus Kristus. Tetapi Bapak saudara terkasih, saat hari ini kita bisa melihat di dalam teks ini, di dalam pasal ini, bahwa ada satu transformasi yang sungguh sangat luar biasa. Ada satu perubahan yang dialami oleh Paulus saudara terkasih. Sehingga Bapak saudara terkasih, dari cerita dari narasi ini, saya membangun tema ini, hidup yang diubah Kristus. Lalu seperti apa sebenarnya hidup yang diubahkan oleh Kristus? Kita bisa melihat atau nyata kita bisa lihat di dalam 3 hal. Yang pertama, poin pertama yang boleh kita pelajari saudara terkasih, hidup diubahkan Kristus karena apa? Karena pertemuan dengan Kristus. Ini saudara terkasih. Kita bisa melihat bahwa Saulus berangkat ke Damsyik dan penuh dengan kebencian, dan ia bernafas dengan apa? Dengan ancaman pembunuhan murid-murid Tuhan. Namun ketika di tengah perjalanan Bapak saudara terkasih, satu hal yang sungguh sangat luar biasa terjadi. Dia bertemu dengan Yesus Kristus. Kita bisa lihat dari mana? Daripada pernyataan atau pertanyaan daripada Saulus pada saat itu saudara terkasih. Ketika ada suara yang datang kepadanya, kita bisa lihat di ayat 1-6 saudara terkasih, apa dikatakan di sana? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan saudara terkasih, kita bisa melihat hal ini. Paulus langsung, pada saat itu masih Saulus langsung melihat apa? Dia bangun dan berkata apa? Siapakah engkau? Tuhan? Katanya. Dia langsung bertanya, apakah engkau Tuhan? Kira-kira seperti saudara terkasih. Lalu suara itu menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah ini saudara terkasih, adanya pertemuan antara Saulus dengan Yesus Kristus ini, dengan keadaan Saulus yang sungguh sangat kotor saudara terkasih. Saya bisa mengatakan itu satu kehidupan yang sangat kotor. Karena apa? Dia pembenci saudara terkasih, bahkan membunuh. Jika kita saudara terkasih, walaupun sebenarnya ukuran atau standar dosa itu tidak ada saudara terkasih. Standar dosa itu sesuatu yang melenceng daripada firman Tuhan. Kita bisa mengerti dari bahasa aslinya kata hamartia, yang artinya meleset daripada sasaran. Itu adalah arti daripada dosa. Sehingga tidak ada sebenarnya dosa kecil, dosa besar. Tetapi jika pun kita mau menjadi mengkalkulasikan pembunuhan terhadap orang-orang yang percaya, itu suatu hal yang dosa yang sangat besar sekali. Kalau kita membuat standarnya sebenarnya saudara terkasih, walaupun sebenarnya semua adalah dosa, tidak ada standarnya besar atau kecil. Tetapi jika kita bikin standar, ini suatu dosa yang sangat kejam, yang sangat keji. Dan dengan dosa yang seperti ini, itu suatu hal yang sangat kotor, hal yang sangat menjijikkan. Tetapi Yesus mau menemui dia, saudara terkasih. Ada pertemuan antara Saulus dengan Yesus Kristus. Nah, Bapak saudara terkasih, itu yang perlu kita perhatikan daripada teks ini saudara terkasih, daripada narasi ini. Bahwa bukan karena situasi kita, kondisi kehidupan kita yang mungkin tidak layak, kondisi hidup kita yang mungkin kotor, tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu bukan menjadi penghalang bagi Yesus Kristus untuk bertemu dengan kita.
Makanya Bapak Ibu saudara terkasih, saya sering sekali mengingatkan kepada setiap orang-orang termasuk anak-anak muda bahwa dosa itu harus dilepaskan. Dosa itu harus ditinggalkan. Karena dosa itu akan selalu mengintimidasi kita. Ketika kita merasa berdosa, kita tidak akan mau bertemu dengan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dosa itu akan mengintimidasi. Dosa akan selalu mengatakan, kamu adalah orang berdosa. Bagaimana mungkin kamu layak bertemu dengan Tuhan, seorang yang kudus, yang suci, sementara kamu hidup di dalam dosa. Itu yang akan dipakai oleh iblis, mengintimidasi kita dengan dosa itu. Makanya saudara terkasih, kita harus melepaskan dosa itu, ikatan dosa itu. Dengan cara apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun terkadang itu muncul, kita harus melepaskan itu saudara terkasih. Karena perubahan hidup dalam hidup kita tanpa bertemu dengan Kristus, itulah sama dengan nol saudara terkasih. Itulah satu kesia-siaan. Makanya kita perlu pertemuan dengan Yesus Kristus itu saudara terkasih. Sama seperti yang alami oleh Saulus ini saudara terkasih. Bukan kondisi kehidupan kita yang menentukan kita bisa bertemu dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun, mari datang kepada Tuhan. Jika mungkin saat ini saudara terkasih, kita sedang berada dalam dosa. Jika mungkin saat saudara sekarang ini saudara terkasih, kita terikat dengan dosa. Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Alami pertemuan dengan Yesus Kristus. Maka pertemuan dengan Kristus itu yang akan membuat perubahan di dalam hidup kita saudara terkasih. Sama seperti yang dialami oleh Saulus ini. Maka daripada itu, mari saudara terkasih, kita datang kepada Tuhan. Untuk kita bisa mengalami sebuah transformasi dalam hidup, kita harus berani untuk datang bertemu kepada Yesus Kristus ini saudara terkasih. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah sesuatu hal yang sangat diperlukan saudara terkasih. Karena pengetahuan tentang agama, tradisi, itu tidak akan dapat saudara terkasih atau tidak cukup untuk mengubahkan kita. Tetapi kita harus datang apa? Mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Kristus saudara terkasih. Nah, ini yang pertama saudara terkasih yang perlu kita perhatikan, bahwa pertemuan atau kehidupan yang diubahkan oleh Kristus itu terjadi karena apa? Karena pertemuan dengan Kristus. Tanpa adanya pertemuan dengan Kristus, hidup kita tidak akan dapat diubahkan. Maka daripada itu, mari saudara terkasih, kita datang mendekat kepada Tuhan, selalu bertemu dengan Tuhan. Dosa apapun yang mungkin saat ini engkau alami, yang saat ini sedang mengikat engkau, itu tidak akan menjadi penghalang bagimu untuk mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan kita juga pernah mengatakan, jika kau akui semua dosaku, maka engkau Allah setia dan adil. Engkau akan mengampuni. Itu saudara terkasih. Lalu yang kedua, Bapak saudara terkasih, hidup yang diubahkan itu melalui ketaatan pada panggilannya. Ini Bapak saudara terkasih. Setelah perjumpaan daripada Yesus Kristus ini, Saulus dibuat buta selama 3 hari, Bapak saudara terkasih. Selama 3 hari dia mengalami kebutaan, bahkan dia tidak makan, tidak minum. Sama halnya seperti berpuasa saudara terkasih. Tapi kita bisa melihat saudara terkasih, di sisi lain, di cerita ini, di narasi ini, ada satu tokoh yang dilibatkan oleh Yesus Kristus di dalam pertobatan, di dalam pengubahan hidup daripada Saulus ini. Yaitu siapa? Ananias, saudara terkasih. Ananias yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi Saulus. Dan Ananias tahu bahwa reputasi daripada seorang Saulus ini adalah reputasi yang sangat menakutkan. Karena dia terkenal sebagai seorang pembunuh. Bahkan Ananias sangat takut untuk bertemu dengan dia. Karena dia mendengarkan informasi dari luar. Dia mengetahui informasi tentang Saulus ini. Bahwa Saulus ini adalah seorang apa? Seorang yang sangat kejam. Pembunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kita bisa melihat saudara terkasih, dengan ketaatan daripada Ananias ini, itu yang mendatangkan perubahan hidup yang lebih nyata lagi di dalam kehidupan Saulus. Karena kita bisa melihat, walaupun awalnya Ananias merasa takut, tetapi akhirnya apa? Dia mengikuti perintah Tuhan, dia taat. Dia mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga secara komunikasi dari hal ini kita bisa melihat Saulus belajar taat untuk menunggu apa? Menunggu Ananias. Karena Yesus juga memerintahkan kepadanya, pergilah dan menunggu di sana. Sehingga dari sinilah pemulihan itu terjadi. Ketika Saulus taat untuk tetap menantikan Ananias sampai datang, ketika Ananias taat kepada Tuhan untuk menghampiri Saulus walaupun dengan keadaan yang sangat
orang-orang yang sangat berdosa, yang sangat kejam. Karena ketaatan itu saudara terkasih, terjadilah pemulihan di dalam kehidupan Saulus itu. Sehingga Saulus itu saudara terkasih diubahkan kehidupannya, Bapak saudara terkasih. Nah, Bapak saudara terkasih, hal ini yang sangat sering sekali saudara terkasih terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan sering sekali meminta kepada kita untuk menaati hal-hal yang sesuatu mungkin tampaknya tidak mungkin atau suatu hal yang sulit di luar logika kita untuk kita lakukan. Tetapi Yesus Kristus menuntut apa? Ketaatan, Bapak saudara terkasih. Supaya kita mengalami transformasi atau perubahan hidup di dalam Kristus itu, kita harus taat. Taat itu yang paling utama. Ini saudara terkasih suatu hal yang mungkin sangat sulit kita lakukan dalam kehidupan kita. Secara kedagingan sangat sulit. Ketika firman Tuhan mengatakan, ampuni sesamamu, kasihilah musuhmu, dan berdoa kepada mereka. Sulit, secara daging sulit untuk melakukan hal itu. Tetapi kita dituntut apa? Taat. Ketaatan itu yang akan menghasilkan perubahan di dalam kehidupan kita. Ketaatan akan firman Tuhan itu yang akan menghasilkan perubahan di dalam kehidupan. Tanpa adanya ketaatan untuk melakukan firman Tuhan, maka tidak akan ada perubahan di dalam kehidupanmu. Maka saudara terkasih, lihat koreksi kembali dalam hatimu. Apa yang mungkin Tuhan taruh di dalam hatimu untuk engkau kerjakan, kerjakan segera. Jangan menunda. Lakukan dan imani apa yang kamu lakukan jika benar-benar itu adalah diperintahkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupanmu. Itu saudara terkasih. Jadi yang kedua, hidup yang diubah oleh Kristus itu adalah karena ketaatan kepada firman Tuhan. Lalu yang ketiga saudara terkasih, hidup yang diubahkan Kristus itu untuk menjadi alat perpanjangan tangan daripada Allah. Hidup diubahkan Kristus untuk menjadi alat di tangan Allah. Ini saudara terkasih. Ananias menumpangkan tangan kepada Saulus. Menumpangkan tangan kepada Saulus, dan setelah dia menumpangkan tangan kepada Saulus, akhirnya dia dibaptis. Ini saudara terkasih. Kemudian dia dibaptis. Dan dibaptis ini adalah sebuah tanda deklarasi imannya dia dan sebagai tanda pertobatan dia. Dan saudara terkasih, kalau kita bisa melihat dari bahasa Yunaninya, kata bertobat itu adalah kata dari kata metanoia. Yang artinya saudara terkasih, itu bukan suatu hal yang hanya penyesalan saja, tetapi itu adalah suatu yang mengubahkan pikiran dan arah hidup. Nah, inilah yang dialami oleh Saulus. Seluruh hidupnya, pikirannya yang dahulu, pikiran jahat untuk membunuh orang-orang jahat, membunuh orang percaya, yang dulunya pikirannya membenci orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sekarang diubahkan menjadi apa? Menjadi pemberita firman Tuhan. Malah sekarang dia akan menjadi pemberita nama Yesus Kristus itu. Jadi metanoia yang dialami oleh Saulus ini, pertobatan yang dialami oleh Saulus ini, bukan hanya sekedar ada rasa penyesalan, oh Tuhan aku menyesal melakukan ini. Tetapi dia melakukan apa? Ada transformasi, ada perubahan pikirannya saudara terkasih. Yang dulunya membenci, sekarang mengasihi. Yang dulunya dia membenci nama Yesus Kristus, sekarang dia menjadi pemberita nama itu. Nah, ini Bapak saudara terkasih, bukan hanya sekedar pemulihan fisik yang alami oleh Saulus, matanya yang disembuhkan, tetapi pemulihan rohaninya juga. Ini saudara terkasih, pertemuan akan Yesus Kristus itu bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik kita, tetapi kebutuhan rohani kita juga saudara terkasih. Mungkin kita cacat rohani, kita disembuhkan dengan pertemuan dengan Kristus itu saudara terkasih. Maka Bapak saudara terkasih, hidup yang diubahkan oleh Kristus ini, itu akan menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Lihat kembali, cross check kembali, apakah kita sudah menjadi alat pemberita firman Tuhan? Apakah kita sudah dipakai untuk menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan? Ini Bapak saudara terkasih yang perlu kita lihat kembali lagi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita di dalam hidup kita, apakah kita sudah menjadi sang pemberita firman Tuhan itu? Apakah kita sudah menjadi alat kebenaran firman Tuhan itu? Jika saudara terkasih, Kristus telah hidup di dalam hidup kita dan bukan kita lagi yang hidup, maka kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Dimanapun saudara terkasih kita berada, kita harus menjadi saksi Kristus itu saudara terkasih. Saksi Kristus itu apa?
Saksi Kristus itu mengungkapkan kata-kata yang memberkati, mengungkapkan kata-kata yang membagikan semangat setiap orang, bisa menjadi berkat melalui perbuatan kita, tindakan kita. Makanya saudara terkasih, apa yang disampaikan oleh Saulus juga kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dan dalam kesucianmu. Hal itu juga, supaya kita menjadi orang yang hidup dalam Kristus, hal ini juga yang kita perlu tunjukkan. Dengan kita menunjukkan hal itu dalam perkataan, kesucian, dan ketaatan, tingkah laku dalam segala hal, itu kita menunjukkan Kristus yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi alat daripada Kristus itu. Maka daripada saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau sudah mengalami pertemuan dengan Kristus, pertemuan dengan Tuhan, maka marilah kita hidup menjadi alat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri kita, bukan untuk meninggikan diri kita, tetapi hanya untuk meninggikan Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang dengan pengetahuan kita yang sudah mengetahui tentang Kristus, terkadang itu bisa menjadi sesuatu hal yang kita salah gunakan dengan suatu hal yang rohani, bukan untuk meninggikan Tuhan, tetapi untuk meninggikan diri kita. Itu yang perlu kita waspadai saudara terkasih. Makanya perlu penguasaan diri. Makanya sangat perlu buah roh, seperti yang disampaikan dalam Galatia 5 ayat 22. Itu harus kita miliki saudara terkasih. Buah roh itu, kasih, sukacita, penguasaan diri, dan lain-lainnya, itu harus kita miliki. Sehingga kita bisa menjadi alat untuk perpanjangan tangan Tuhan. Bukan hanya sekedar bertemu dengan Kristus, tetapi ketika kita bertemu dengan Kristus, kita bisa menjadi alat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini saudara terkasih yang bisa kita dapat pelajari daripada kebenaran firman Tuhan ini. Dari kisah para rasul 9 ini, kita bisa melihat kehidupan yang diubahkan oleh Kristus, itu adalah kehidupan yang dimulai dengan pertemuan secara pribadi dengan Kristus itu. Dan hidup itu ditandai dengan satu ketaatan kepada firman Tuhan untuk melakukan firman Tuhan itu. Dan hidup yang diubahkan oleh Kristus itu adalah sebagai alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, mari kita juga yang mau diubahkan hidup kita, yang mau diubahkan kehidupan kita, mari kita memperhatikan firman Tuhan ini. Supaya kita bisa menjadi alat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang terkasih, sebagai ilustrasi penutup saat sekarang ini saudara terkasih, besi yang ada di tangan manusia biasa, itu mungkin akan menjadi suatu besi yang tidak memiliki nilai atau memiliki nilai kecil. Tetapi ketika besi ini berada di tangan seorang yang ahli atau pandai dalam besi, itu akan menjadikan besi ini menjadi suatu besi yang bernilai tinggi. Sama halnya saudara terkasih, ketika kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, bukan kepada dunia yang tidak memiliki nilai, maka kita tidak akan hidup, maka kita tidak akan memiliki nilai. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kepada Kristus, yang maha kuasa, yang maha agung itu, maka hidup kita juga akan dijadikan sesuatu yang bernilai tinggi saudara terkasih. Maka daripada itu saudara terkasih, mari dengan kita mengalami pertemuan dengan Kristus ini, kita akan mengalami transformasi hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menjadi seorang yang taat akan firman Tuhan dan menjadi alat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan saudara terkasih, inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan saat pagi hari ini. Biarlah kiranya dengan firman Tuhan ini boleh menguatkan kita menjalani hari-hari kita saat pagi hari ini, untuk kita boleh menjadi saksi bagi Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah memiliki pertemuan dengan Kristus secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini Bapa boleh menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami Tuhan semakin hari lagi lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Setiap hari mengalami pertemuan secara pribadi dengan Engkau Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai tanda ketaatan kami Tuhan kepada panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan hidup kami Tuhan boleh dipakai untuk menjadi alat perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, untuk menjadi saksi bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Inilah Tuhan menjadi kerinduan hati kami di dalam kehidupan kami sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan kami mengalami transformasi di dalam kehidupan kami dengan
kami mengalami pertemuan secara pribadi dengan Engkau Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan firman Tuhan ini boleh menjadi firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami siap Bapa untuk menjalani hari-hari kami saat pagi hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan untuk menyejukkan hati kami untuk melangkah lagi di dalam Engkau. Dan kami siap melangkah bersama-sama dengan Engkau, dan kami akhiri Tuhan doa bagi kami, dan kami mau jalani hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih, doa bagi kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih Tuhan bagi setiap kita yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kristus turun ke dunia, Dia telah rendahkan dirinya, ganti insan yang berdosa. Dia berikan pengharapan. Haleluya. Puji Kau Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu. Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Kristus turun ke dunia, Dia telah merendahkan dirinya, Dia telah rendahkan dirinya, menggantikan setiap kita yang berdosa. Oh, ganti insan yang berdosa. Oh, Dia berikan pengharap. Mari bersama angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan katakan, oh haleluya.
Kami puji Engkau Tuhan, ku puji Kau Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Mari menyembah Dia bersama. Ku sembah Kau Yesus, oh, karena begitu besar kasih-Mu. Amin. Karena begitu besar cinta-Mu, Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan. Karena begitu besar kasih-Mu, ya Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Oh, di dalam-Mu Tuhan. Segala dosaku, segala dosaku, masa laluku telah Kau bayar dengan darah-Mu. Pergumulanku dan deritaku telah Kau tebus di atas salib-Mu. Segala dosaku, masa laluku, oh, telah Kau bayar dengan darah. Segala pergumulanku, Yesus, telah Kau tebus di atas salib-Mu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, bersama katakan. Karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan, supaya setiap orang. Saya undang Bapak Sandi untuk maju ke depan. Supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Tepuk tangan buat karya penebusannya yang sangat mulia. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Bapak yang baik.